12. Ya, halo selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call untuk hari ini hari Rabu tanggal 7 April 2021. Ingin konfirmasi dulu apakah suara dan layar sudah oke, terdengar dan terlihat dengan jelas? Sudah jelas ya, mari kita mulai saja. Ya, semalam di Wall Street ditutup melemah, padahal sempat menghijau ya di intraday-nya. Dow Jones ditutup 0,3% pelemahan, S&P minus 0,1%, Nasdaq minus 0,05%. Setelah hari sebelumnya S&P sempat mencatatkan rekor tertinggi ya dalam sejarahnya. Lalu dari Eropa cukup ada penguatan yang lumayan, khususnya FTSE 1,3%, DAX 0,7%. Ini menyusul hari sebelumnya yang memang libur ya. Hang Seng libur masih hari kemarin, Nikkei dan Singapura STI sayangnya melemah di Nikkei minus 1,3%, Straits Times melemah 0,07%. Dari komoditas cukup ada penguatan yang lumayan terlihat khususnya dari basis metal ya. Contohnya nikel, tin, dan koper 3%-an penguatan mereka kurang lebih kemarin. Ya sebelumnya memang juga pada libur ya hari sebelumnya. Kalau minyak ada penguatan kembali walaupun tidak sedalam penurunan kemarin ya. Kemarin minus 3, minus 4% maksudnya hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya. Tapi hari kemarin ditutup menguat 1%-an kurang lebih, WTI dan Brent juga. Baik, untuk hari ini driversnya antara lain ialah daripada Wall Street yang memang menurun sedikit gitu ya daripada record high-nya seperti saya mention juga di awal, dan market juga bereaksi gitu ya daripada job report atau rilis daripada non-farm payroll khususnya yang melihat non-farm payroll merupakan level yang lebih tinggi daripada ekspektasi, sehingga juga menjadi sentimen positif di sana, seiring juga earning season yang semakin mendekat, khususnya untuk rilis laporan keuangan bulan atau kuartal 1 di sana ya. Karena kuartal 1 2021 dilihat akan sangat signifikan, ini merupakan anniversary ya daripada COVID, kasus COVID 2021. Kemudian juga COVID 2019 yang merebak di kuartal 1 2020 maksudnya. Profit daripada emiten dinilai akan bertumbuh ya seiring dengan pemulihan daripada ekonomi. Kemudian yang kedua ada IMF. IMF memproyeksi bahwasannya global ekonomi gitu akan bertumbuh
sebesar 6%. Dia menaikkan forecast-nya daripada forecast sebelumnya pada Januari lalu, yaitu sebesar 5,5%. Ini merupakan ekspansi tercepat sejak 1980 ya, untuk proyeksi IMF untuk pertumbuhan ekonomi global. Katalisnya antara lain ialah distribusi daripada COVID-19 vaksin ya, maksudnya, kemudian daripada ya stimulus daripada pemerintah ya, yang terus digunakan untuk mempercepat pertumbuhan atau pemulihan ekonomi. Di 2022, IMF menilai pertumbuhan global ekonomi akan melambat, maksudnya tapi tetap bertumbuh gitu ya, tapi melambat sedikit menjadi pertumbuhan plus 4,4%, naik juga daripada forecast awalnya di bulan Januari lalu sebesar 4,2%. Yang terakhir ialah daripada pandemi COVID-19 ini ditemukan atau pertama global daripada kematian memang mencapai atau melebihi 3 juta jiwa ya, sejak merebaknya atau outbreak daripada infeksi COVID-19 di dunia. Kemudian yang meresahkan juga ialah penemuan varian baru ya. Varian baru yang pertama kali dideteksi di Inggris dan Afrika Selatan, berserta juga ya kejenuhan publik lah ya atas lockdown atau pembatasan sosial yang menjadi faktor pemicu lonjakan jumlah kematian juga. Di Prancis, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit malahan berada di level tertinggi dalam hampir 5 bulan. Kemudian Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan negaranya siap menghadapi ancaman serius gelombang ketiga ya, yang memang dinilai sebagai resiko sendiri gitu ya di ya sisa tahun 2021 ya, yang menjadi musuh daripada recovery ekonomi juga. Hari ini daripada bursa Asia memang ada pelemahan sedikit mengikuti bursa Wall Street juga semalam, dan hari ini juga sehingga kita prediksikan IHSG akan bergerak melemah terbatas, support di 5921, kemudian resistance 6049. Untuk market news pertama ada PT Indo Tambang Raya Megah atau ITMG. ITMG akan membayar dividen 35 juta, 35,5 juta. Itu setara dengan net profit atau 90% daripada net profitnya ya di 2020. Kemudian ADI, PT Adikarya, ADI catatkan penurunan daripada laba bersihnya sebesar atau senilai ya sebesar 96,4% menjadi 24 miliar rupiah saja. Hari ini penurunannya cukup dalam ya, karena di 2020 labanya ialah 664 miliar rupiah. Kemudian HIL yang terakhir ada Medica Loka Hermina. HIL hari ini mengalokasikan capital expenditure atau belanja modal sebesar 800 hingga 900 miliar rupiah untuk membangun 4 rumah sakit barunya ya. Bagaimana untuk technical recommendation? Technical recommendation kita hari ini yang pertama
ada SMGR. SMGR kita rekomendasikan trade buy 10.375 dengan TP1 10.850, TP2 11.050, lalu stop loss 9.950. Lalu ada INKP trade buy 10.650, TP1 11.450, lalu TP kedua 11.800 dengan stop loss 10.250. Next ada TINS boleh trade buy 16.10, peluang menuju sekitar MA20 dulu, TP1 1.700, TP2 17.70, stop loss di 14.95. Kurang lebih demikian technical recommendation kita, ada SMGR, INKP, dan TINS. Saat lagi kita masuki sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan dapat menuliskan di question box. Terima kasih. Baik, sudah beberapa pertanyaan masuk, mari kita bahas satu persatu. Pertama Bu Lydia menanyakan Jasa Marga sudah buy 4330. Mari kita lihat Jasa Marga. TP di berapa ya maksudnya? 4430 masih di atas, sayangnya memang resisten di sekitar sini dulu 1480, 4500. Tidak
terlalu jauh dari average ibu juga. Kalau masih sabar untuk menahan sih, memang jika breakout dari 4500 tersebut, potensi resistance ialah 4600 hingga 4900 ya. Demikian sih untuk jasa marga. Kemarin juga cukup baik sih, sudah berusaha melampaui daripada MA 200 dia. Alhasil sekarang MA 20 yang akan diuji kembali untuk dilampaui, dan harusnya potensi menuju 4500 sih sangat terbuka sih masih ya. Kemudian KLB sudah buy 1560. Memang Kalbi masih di sini-sini aja lah ya. Kalau misalnya dibilang 1600 mungkin resistance dia. 1600 lalu 1630. Memang tidak terlalu jauh juga ya daripada average ibu. Jadi kalau ingin keluar cepat-cepat dan ingin switch ke saham lain contohnya ya boleh saja, karena kalau agak kurang sabar memang Kalbi masih di sekitar sini saja ya, masih konsolidasi seperti itu. Tapi kalau ingin ditahan, potensi masih jika breakout dari 1600 memang masih besar gitu ya. 1700 hingga 1800 mungkin resistance selanjutnya ya, jika berhasil break 1630 tersebut tadi ya. Lalu BTN buy 1835. BTN-nya sayangnya berada dalam jalur downtrend dulu nih. 1835 memang sih tidak terlalu jauh. Bagusnya mungkin agak sudah terbatas penurunannya daripada BTN. Terlihat juga beberapa hari support 1700 ya, kurang lebih 1700 pas, cukup kuat dan tidak jatuh daripada level tersebut. Paling tidak pertama 1750 lalu ke 1850 sih Bu, untuk resistance 1 dan 2-nya terlebih dahulu. Jika ingin break average down mungkin di level 1700-an ini boleh juga untuk mengurangi average ibu. Asumsi memang ingin di hold menengah atau jangka panjang ya. Tapi kalau memang jangka pendek tadi ya 1750, 1850 terlebih dahulu. Gimana dengan LSIP? LSIP buy sudah 1320. Paling enggak 1380 hingga 1450 untuk resistance atau ingin TP di LSIP. Pak Robertus, Antam dan BUMN konstruksi apakah sudah confirm rebound? Antam sayangnya belum terlalu confirm sih Pak, tapi memang pergerakan kemarin ya masih dalam range sideways-nya ya. Mungkin konfirmasi jika breakout 2500 sih untuk lebih terkonfirmasi gitu ya. 2500 jika terbreakout ke atas, resistance selanjutnya ialah 2700 kurang lebih. Bagaimana dengan konstruksi? Apakah confirm rebound? Coba kita lihat contohnya. Wika memang sih kemarin pada rebound ya. Tapi sayangnya 2 hari lalu ya cukup ada ARB yang lumayan. Untuk konfirmasi apakah sudah rebound belum juga sayangnya ya, karena masih dalam trend downtrend-nya. Malahan beberapa sudah tembus MA 200 seperti Wika ini ya, masih di bawah MA 200. Untuk konfirmasi rebound mungkin level 1600 harus di breakout terlebih dahulu. Demikian juga waskita mirip-mirip walaupun masih di atas MA 200. Gimana dengan Adikarya? Mirip waskita juga
dan PTPP ya. Ya, kurang lebih mirip. Tapi yang baru breakdown ya dari MA200-nya cuma Wika sih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Pak Franky. Pak Franky menanyakan Raja, MPMX dan ISET. Oke, Raja kemarin memang cukup konsisten terus bergerak di atas MA9 dia. Memang juga kurang lebih dekat-dekat resistance pergerakan ya, yaitu 240-an hingga 252. Nah, range ini jika ingin dipakai untuk TP, untuk aksi profit taking, ya boleh juga. Anda sudah beberapa hari atau ya beberapa hari betul sih belum mampu untuk breakout ke sana, sehingga peluang untuk pullback dari level tersebut jika sudah menyentuh cukup besar. Kemudian MPMX. MPMX sepertinya sayangnya sih kurang terlalu liquid ya. Dan pergerakannya perlahan-lahan memang terus uptrend sih. Khususnya sejak Januari tahun ini ya. Terus bergerak di atas MA20. Level memang paling enggak setelah kemarin sempat tembus Bollinger Band dan ke 600-an ada pullback sedikit ya. Saat ini potensi 580, 585 masih terbuka sih untuk MPMX. Gimana dengan Indosat? Indosat penguatan kemarin sempat breakout daripada level resistance ya, breakout lah ya, tapi sayangnya penutupannya mengurangi maksudnya penguatannya ketika tutup itu berkurang ya. Memang dengan demikian pergerakan masih di dalam Bollinger Band, dan banyak juga para ini konsensus gitu menyematkan target price bahkan hingga level 7.000-an ya di Indosat, berharap daripada katalis merger dengan Hutchinson 3 dia ya. Memang juga pergerakan kemarin cukup baik padahal volume tidak terlalu besar gitu ya. Jika masih punya sih ingin di hold, potensi sih masih besar ya. Dan jika ingin kemarin 7.300 malah ya, sempat high-nya. Nah, jika belum sempat jual di level 7.000-an ya, boleh level TP sih harusnya di atas 7.000 seperti itu. Pak Zalfikar, Medco dan Vici.
Medco mencoba balik arah sih, cukup baik performanya. MACD juga sudah agak menyempit dan indikasi golden cross. Kemarin sempat menyentuh 550-an atau 2 hari lalu ya. 550-an yang merupakan level support atau level terendah sih yang pernah Medco rasakan di awal Januari 2021. Dan nampaknya sih cukup kuat sehingga potensi rebound masih terbuka lebar meski memang ya di tengah atau dikatalisi atau disentimenkan gitu ya dengan volatilitas harga minyak juga. Tapi paling nggak 620, 610 level resistance yang bisa di-expect untuk Medco. Dan sekarang pembukaan juga sudah mencapai 595 ya di Medco. Gimana dengan Vici? Vici ya, Victoria Care ya, baru IPO di awal tahun ya, atau di akhir tahun lalu. Ya, Vici mungkin pergerakan belum terlalu signifikan ya. Dan memang sih cukup breakout trend daripada tren besarnya sejak Februari, akhir Februari 2021. Perlahan-lahan terus beranjak, meski memang perlahan-lahan sih. Ya paling nggak 375, 380 untuk next resistance. Volume sayangnya konsisten sekali ya, sehingga uh, dikhawatirkan ini ya transaksi yang sudah diatur gitu ya, mungkin terlalu dijaga. Tapi ya pergerakan tidak terlalu atau tipis-tipis aja seperti itu gitu. 375, 380 paling nggak sih Pak Zalfikar untuk Vici. Pak Daniel menanyakan BSD Harum ya. BSD mencoba sih sudah cukup baik pergerakan 1, 2, 3 hari uh, ke belakang, termasuk dengan hari ini, dan coba kembali lagi ke level 1200-an, yaitu malah tadi open di level tersebut ya 1200. Jika close terus di atas 1200, potensi masih besar menuju resistance berikutnya 1280. 1280 hingga 1350. Gimana Harum? Harum penguatan kemarin cukup cukup bukan cukup lagi sih, baik sekali sih, 8%, dan sekarang menguat kembali masih dalam zona penguatan 0,5%. Memang sih Arum masih dalam rentang sideways-nya memang sejak
awal Maret ya. Dengan penguatan kemarin memang masih dalam range-nya, tapi jika sudah punya ya tahan saja. Jika resistance berikutnya yaitu 5500 terlampaui, potensi untuk balik lagi ke level atas, mungkin bisa level 6.000 hingga 7.000. Ya, tergantung kekuatannya juga, masih bisa di-expect, tapi once dia break 5500 harusnya menjadi pijakan yang kuat gitu ya untuk perubahan tren menjadi uptrend untuk harum. Hingga kalau sudah punya posisi ya ditahan saja. Kalau baru ingin masuk, baiknya sih tunggu ada pullback sedikit dari level uh, pembukaan atau high atau low hari ini, maksudnya 5350 hingga ya level bawahnya ya hingga 5150. Jika tersentuh, boleh untuk koleksi. Selanjutnya Pak Pak Ferial, BCA Pegas PTPP. BBCA salah satu yang cukup tertekan beberapa hari ke belakang seiring dengan net sell asing yang cukup besar. Memang pelemahan kemarin atau beberapa hari kemarin juga iya sudah membreakdown level MA 200D ya. Malahan sekarang memang menguji support yang terbentuk pada akhir 2020, yaitu awal Desember 2020. Jika berminat untuk mengkoleksi BCA, memang boleh sih. Memang BCA jarang-jarang lagi berada di bawah level MA 200 dia. Untuk daripada level fundamental memang belum ada yang terlihat perubahan signifikannya. Sehingga ya level 31.000, di bawah 31.000 apalagi boleh sih dicicil beli untuk BBCA. Gimana dengan Pegas dan PTPP? Aduh, benar. Masih bertengger di MA 200 dia Pegas. Hari ini masih galau sih, pelemahan sedikit 12.90. Dan range ini mungkin masih uh, menjadi ujian sih untuk untuk Pegas, yaitu 12.70. Level 12.70 cukup kuat kemarin dan 2 hari lalu cukup tersentuh dan untungnya tidak close di atas itu. Dan ini merupakan level low juga yang terjadi pada medio atau awal Februari 2021 kemarin. Sehingga 12.70 bisa jadi ini sih titik yang krusial juga. Hingga dipantau level tersebut 12.70, walaupun ada technical rebound sedikit 13.10, 13.20 menjadi resistance-nya. Gimana dengan PTPP? PTPP masih dalam tekanan sih. Memang terus bergerak di bawah MA5.
dan menguji MA 200-nya saat ini. Peluang penurunan selama belum mampu bergerak di atas MA 5 yaitu 1330 kurang lebih ya. Pergerakan dekat-dekat harga sekarang sih. Kalau berhasil close di atas 1335 jadi menjadi katalis positif sih untuk PTPP. Tapi jika malah break ke bawah daripada level MA 200 yaitu 1270 bisa menjadi downtrend berkepanjangan di PTPP. Dan belum saatnya sih untuk masuk di saat ini karena peluang penurunan masih ada gitu ya. Pak Indira Mukti menanyakan Adro, Elsa dan ASGR. Adro masih baik ya, memang kemarin sempat menguat di 1300-an ini. Kalau memang belum jualan di sini, mungkin memang akan menjadi sideways dulu ya, dengan resistance dia seperti dalam masa sideways kemarin ya 1230 1250. Pergerakan Adaro mungkin cenderung di level tersebut terlebih dahulu. 1300 menjadi atau 1320 lah ya, menjadi resistance kedua. 1250 bisa breakout. Gimana dengan Elsa? Elsa ini sepertinya sudah confirm penurunan sih, sehingga boleh dihindari terlebih dahulu. Level supportnya 332 ya. Jika close di bawah level tersebut, peluang untuk kelanjutan penurunan masih terbuka lebar. Saat ini belum sih open 336 dan low-nya 332 ya, sempat tersentuh. Oke, kalau 332 breakdown, potensi untuk melanjutkan pelemahan masih besar ya. Bagaimana selanjutnya dengan mana tadi ya? Oh, ASGR. ASGR cenderung kurang liquid Pak, dan pergerakan ya tipis-tipis saja ya. Saat ini masih dalam rentang sideways, Bollinger Band juga sangat sempit, 820 paling enggak hingga 825 atau 826 resistance dia. Hill ITMG untuk Pak Daniel, Hill ini saat menyentuh level yang cukup tinggi di 4800-an cukup ada penurunan yang lumayan, tapi belum sampai MA20 ya. Saat ini MA20 4480, sehingga bisa diekspek menjadi support dia sih Pak di 4480. Mungkin peluang ke depan memang kenaikan masih ada, tapi kelihatannya berpotensi menguji support dulu sebelum menuju ke sana ya. Gimana selanjutnya dengan ITMG? ITMG dengan pengumuman dividen yang cukup besar menjadi salah satu pilihan investor juga ya pada hari kemarin ya. Atau ya betul, hari kemarin atau 2 hari lalu juga. Ketika penguatannya sangat signifikan. Jika masih ada posisi ya hold aja, dan
nikmati dividen yang akan diberikan. Tapi kalau baru ingin ambil posisi, agaknya level 12.030 atau 12.050, yaitu EMA 20 lah ya. Mungkin bisa jadi entry yang lumayan ideal di tengah penguatan ya, ITMG beberapa hari juga. Pak Tommy Haryanto, Kalbenya sudah, BMRI dan BRI gimana? BMRI perlahan-lahan mencoba bangkit sih. Kemarin candlestick-nya agak sedikit hammer, hari ini juga MA20 paling enggak level resisten terdekat 6400 dan juga meninggalkan level atau gap ya maksudnya yang terjadi pasca ex dividen kemarin, yaitu 6600 menjadi resisten kedua. Masih positif jika sudah punya ya, di hold saja masih boleh. BRI kemarin ex dividen dan saat ini penurunannya tidak terlalu dalam ya pasca ex dividen. Malahan terhitung naik 0,5%. BRI kalau mau koleksi dan buy on weakness seperti itu boleh sih di sekitar 4200 ini. Memang menguji 4260 untuk jika breakout akan menjadi pijakan yang baik untuk pola reversal ya. Tapi memang peluang potensi low pada bulan Februari bisa saja tersentuh ya, 4.000 hingga 3.900. Tapi bisa saja juga tidak tersentuh. Sehingga boleh juga dilakukan average down dengan strategi cicil beli juga ya, jika ingin masuk di BBRI. Pak Lim Swan Hun, ASI dan MTEK ya. ASI sayangnya pergerakannya kurang begitu oke. Dan cenderung masih downtrend dan pergerakan juga di bawah MA 200. Peluang support low yang terjadi pada awal atau akhir 2020 ialah level 5200. Dan nampaknya potensi menguji 5200 masih besar. Sehingga support 5200 boleh dipantau. Level resistance MA 200 kembali 5440. Bagaimana dengan MTEK-nya? MTEK cukup masih uptrend dan sekarang menguji resistance 2580-an ya. Potensi sangat besar untuk terlampaui masih besar ya. Potensi untuk melampaui resistance masih besar. Seiring pergerakan yang cenderung membuat low yang lebih tinggi maksudnya dan high yang lebih tinggi juga. Gimana dengan Pak Farid, PTBA Adaro? Adaro-nya sudah dibahas tadi. PTBA sayangnya karena pengumuman penurunan dividen sehingga juga para investor sedikit agak kecewa ya, dan melepaskan saham PTBA mungkin juga switch ke saham ITMG ya, karena dividennya lebih besar. Tapi saat ini kemarin khususnya memang sih minus tapi ditutup cukup baik ya, minusnya berkurang banyak dan akhirnya close di 2520. Hari ini pun minat beli lumayan juga kayaknya, sehingga
support selanjutnya yaitu 2350, makin jauh tertinggal ya. 2350 ini setara dengan MA 200. Nah, resisten terdekat mungkin 2575 dulu atau 2580. Ini dekat dengan MA 5-nya. Resisten kedua 2675. 2575, 2675. Pakus Hadi BCA-nya sudah. Papar Raungan, Doit, Kalbe, Ekat. Kita bahas Doit dan Ekatnya. Doitnya terjadi terus penurunan sejak menyentuh level tertinggi 450 dan saat ini sudah bergerak di bawah MA 20 juga, sehingga walaupun agak tertahan sekarang di level 370-an ini, potensi breakdown perlu dijaga dan diwaspadai, sehingga support selanjutnya 340 sih. Demikian untuk Doit. Kalau Ekat volumenya masih tipis-tipis aja dan masih dalam rentang sideways-nya. Paling enggak 12.40, 12.42 atau 12.45 untuk resistance terdekatnya. Paris barusan ya PTBA. Memang MA5 dan MA21 masih ke bawah, tapi pergerakan candlestick-nya cukup baik ya kemarin, menunjukkan ada minat beli yang lumayan walaupun penurunannya cukup dalam ya, tidak terus tertekan oleh aksi jual. Pak Wahyu BCA antamnya sudah, gimana dengan Bu Reni, Sril Excel, WG. Aduh, Srilnya malah terus breakdown, melewati level support 200-annya ya. Potensi 190, 185 masih berpeluang, hingga belum saatnya sih untuk masuk di Sril. Gimana dengan XL? XCL cukup baik dan berusaha melewati MA20. Paling enggak 2200 dulu. 2225, 2225 atau 2250 menjadi resistance berikutnya. Kecenderungan XL membentuk low yang lebih rendah sayangnya ya, dan high-nya juga lebih rendah, sehingga jika break dari 2250 tersebut berpotensi menjadi pijakan awal untuk reversal ya, atau pembalikan arah di XL. Saat ini masih boleh sih untuk ditahan, paling nggak mencapai 2250. WG-nya mirip-mirip juga dengan induknya ya. Sudah berada di bawah MA 200. Tapi penguatan hari kemarin ya cukup baik. Paling nggak menguji MA 200 dulu sih. 200 kembali maksudnya. Yaitu 211 kurang lebih ya. 212. Papar Laungan keras. Keras pelan-pelan oke. MACD juga menunjukkan sinyal baik gitu ya, golden cross, dan berpotensi paling enggak 650 dulu untuk resistance, lalu ke 690 atau 700. Pak Rusdinal, bagaimana mendapatkan ketur untuk mengikuti RUPS? Boleh menghubungi bagian customer service, karena ketur yang diminta akan dicek gitu ya, kepemilikannya. Lalu jika berminat
nanti akan diberikan ya. Setelah pengecekan dan lain-lain, administrasi nanti akan diberikan. Untuk menghubungi customer service, boleh menghubungi menghubungi nomor 57900 900. Bu Levi, apa Budiman XL-nya barusan sudah, Bu Levi BBKP BRPT. BBKP katanya sudah agak terbatas sih, level resistance kembali yaitu 530, 530, 535. Pergerakan mungkin sideways dulu ke depan, kecuali ada volume dan katalis lain gitu ya. Mungkin level resistance kedua bisa teruji yaitu 555. Saat ini 530 dulu sih hingga 535. Gimana BRPT? Mencoba bangkit sih dan potensinya cukup baik. Level MA20 cukup kuat menjadi resistance di BRPT selama beberapa minggu ke belakang. Jika kita lihat pasca penurunan yang terjadi di bulan Februari, BRPT terus belum mampu melampaui level MA20. Dan level MA20 saat ini 995 ya. Atau untuk lebih confirm 1000 saja ya. Ya kalau ingin buy on breakout jika melampaui level 1000 ya. Boleh ikut buy on breakout dengan resistance selanjutnya 1050 hingga 1100. Gimana dengan Inco? Inco 0,2% penguatan mengikuti pergerakan kemarin yang cukup baik ya. Plus 5%. Tapi penguatan hari ini mungkin tercampur dengan aksi profit taking sedikit sehingga penguatannya tidak berlanjut terlalu signifikan. Memang sih harus sabar juga, mirip-mirip Antam juga, tapi penurunan Inco mungkin lebih dalam ya pada awal-awal Maret atau akhir Februari. Tapi rentang sideways-nya masih mirip-mirip dengan Antam lah. 48 4750 hingga 4820 mungkin resistance yang harus dilampaui oleh Vale atau Inco jika ingin berbalik arah ya. Jadi boleh pantau level resistance tersebut. Paling nggak pertama 4750, belum 4820. Demikian Pak Bu Levi. Dan kita lihat bagaimana performa IHSG setelah pembukaan hampir kurang lebih 30 menit. Pergerakan masih di paling nggak di 6 ribuan ya. Level low 5999. Ya, taruhlah 6.000 ya. Semoga 6.000 jadi pijakan yang tetap kuat di IHSG karena selain jadi level psikologis juga, jika belum mampu terus stay di atas 6.000, potensi pelemahan hingga 5.800 masih harus diwaspadai. Tapi jika malah terus kuat ya, dan apalagi malah close di atas 6.060, mungkin boleh full power kembali untuk
level pembeliannya karena potensi rebound semakin besar ya jika terus close di atas level 6.050. Saat ini sih masih galau ya, semoga 6.000 ini masih kuat ya untuk menjadi topangan IHSG ke depan. Baiklah, semua pertanyaan juga sudah terjawab. Semoga bermanfaat webinar pagi ini dan dapat menjadi referensi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi di esok hari. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan akhir kata kami undur diri dulu. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.